Bahas ilmu bang, ilmu apa? Mohon maaf, De Ilyas baru selesai acaraan. Oh, iya Ustaz, tadi baru saya buka statusnya, ternyata ada pengajian kan. Gak apa-apa Ustaz, tadi mau nanya tentang yang kemarin aja gitu. Kan kemarin kan ngirim foto pribadi, sosial medianya kan. Saya cek kayak gitu, saya cek aja lihat fotonya tadi, mau nanyakan aja gitu. Oh iya, nanti kita obrolkan. Iya Ustadz, pokoknya di sini ada nggak yang dari Singapura guys? Ada nggak yang berada di Singapura? Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi takut marah, nggak apa-apa, nanya aja kan, nggak ada salahnya. Kan saya juga kan punya hak menjawab apa enggaknya kan gitu. Dan saya menjawab sebagaimana tidak melukai perasaan, sebaik-baik lah. Kok tuh sampai sini dengan Abang, hai Cika. Batam dekat Singapura bang, adik saya di Singapura. Enggak, yang saya yang nanya yang dinonton aja. Bang, amalan yang pernah abang ajarkan saya amalkan, dan pas kalau ada keluarga sakit alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah, berarti saudara kebetulan Allah yang berdoakan. Adanya dari Lahat Bang SL. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, nanti kita obrolkan Ustadz. Banyak itu Ustadz followersnya, saya lihat di Instagramnya. Yang perempuan itu 100 ribuan, yang satu laki-laki itu 80 ribuan Ustadz. Tapi yang perempuan di privat, yang laki-laki itu terakhir posting itu 2021 yang melihatkan wajah. Selebihnya situ nggak ada, kayak galau-galau aja gitu. Memang mereka selebgram. Oh bener berarti ya. Ya udahlah, nantilah kita bahas. Saya tuh kepo, baru sempet ngecek WA. Oh iya, kemarin Ustadz ngirim sosial medianya gitu. Tapi kalau di foto itu perempuan itu kurus Ustadz. Apa dia, apa bukan? Apa wajahnya bae? Dikit cuma aku nengok di foto profilnya bae. Bang, angkat aku. Waduh, murid apa nih? Saya murid. Assalamualaikum Bang Ilyas. Waalaikumsalam. Prabu Muli selalu hadir. Pertanyaanku, kenapa GNS sama Gus Samsudin kayak nggak akur, padahal kan sama-sama orang baik. Kita sebagai orang ya, sebelum menilai orang, manusia ini tidak semua sama dengan yang lainnya. Saya, GNS, Mbak Gus Samsudin, Ustadz Abdul Khair, kita sama manusia. Pola pikir kita yang berbeda, hati kita pun sama. Tetapi jangan pandang perbedaan, tapi kita pandang yang mana dia adalah sama seperti kita sebagai manusia. Yang namanya manusia sudah pasti pernah melakukan baik dan buruk. Dan kita juga tidak tahu permasalahan mereka. Dan yang mana kita harus berpikir, yang mana mereka begitu jangan sampai kita terapkan, berarti itu tak baik untuk kita, katakan gitu. Dan kalau kita bilang baik, semua manusia itu baik, tidak akan pernah kita bilang semuanya buruk. Dan saya bilang orang baik pasti pernah buruk, orang buruk pasti pernah baik. Tetapi kita harus sadar dari yang kita perbuat. Saya pernah melakukan keburukan, bukan berarti saya hilaf. Bisa jadi saya buruk itu supaya mengetahui, oh begini rupanya buruk sama orang. Nanti Allah temukan ketika kita diburukin orang.
Nah di situ mulai ada kesadaran. Mestinya kita sadar, oh begini ketika saya diperlakukan buruk. Kemarin saya buruk, begitu rupanya kalau kita nyakiti orang. Ya udahlah besok jangan lagi nyakitin orang, sakit ternyata disakit. Nah, kan gitu. Makanya nggak ada hak kita mencela. Kita nggak tahu, setiap manusia itu pasti ada baiknya, baik sama yang lain, baik sama orang. Itu aja guys. Tapi kalau kita lihat perilaku yang mana yang menurut kita jahat, ya jangan kita lakukan dan jangan kita contoh. Makanya saya bertemu sama orang jahat, saya suka guys. Ketika orang jahat sama saya, seperti halnya saya alergi makan udang. Allah ciptakan udang di dunia ini untuk manfaat untuk kita makan. Kenapa saya kok bisa alergi? Apakah saya termasuk manusia yang diciptakan anti udang? Kan tidak mungkin. Apa karena kebetulan saja saya waktu itu makan karena sakit perut atau gatal. Terus saya setelah gatal atau sakit perut makan udang, kalau saya trauma untuk apa kan gitu. Nah mulailah saya berpikir, saya makan lagi deh udang itu. Sampai saya makan lagi, akhirnya saya nggak lagi sakit gitu. Saya nggak lagi sakit, nggak lagi gatal gitu. Jadi maknanya udang itu bukan yang diciptakan untuk saya hindari gitu. Tapi untuk saya pelajari gitu. Bahwasanya Allah ciptakan makhluk itu semua ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, untuk apa Allah ciptakan? Hanya untuk memusuhi kita. Bahkan hewan nggak ada musuh kita. Musuh kita adalah hawa nafsu. Bahkan manusia pun bukan musuh kita. Musuh kita hawa nafsu. Makanya kita itu harus bisa menilai, memilih, memisah, menelaah setiap perkara guys. Wah, Gopar sedang mencari dirinya guys. Jadi saya ketika ketemu sama orang jahat, kalau saya trauma, takutnya nanti setelah orang itu datang, saya zauzon terus timbul sama orang. Nanti dia jahat lagi sama saya. Akhirnya saya menutupi diri saya dari sebuah kebaikan. Kalau saya ikhlas saya dijahatin, saya yakin Allah nggak tidur. Datang lagi orang mau jahat sama saya, silakan. Kita nggak tahu, boleh jadi nanti yang datang itu baik. Kita yang berprasangka buruk. Tapi kalau kita nggak berprasangka buruk, kita terima saat kita diuji, ya kita insya Allah siapapun bersama kita akan nyaman. Itu aja. Makanya saya paling seneng kalau diuji seperti itu guys. Jangan trauma dengan satu perkara guys. Kabupaten Pali hadir. Bang, om aku udah 20 tahun gak pulang, bisa gak bang dirasakan keberadaannya? Maulana bin apa? Kalau dia nggak pulang, tak ada kabar, itu menunjukkan bisa jadi beliau pada saat hilang itu kita tidak tahu. Boleh jadi itu dipastikan, oh dia ternyata maaf dia itu ya diculik atau bagaimana. Tapi kita sadar pada saat dia pergi itu karena marah, karena kesel, karena kecewa, berarti beliau sedang mencari kehidupannya. Jadi maknanya apa bang? Maknanya kita mengetahui usul asal sebelum dia pergi gitu guys. Aurelia Sophia mana nih nggak hadir tadi, udah beliau tidur istirahat. Oh itu ada masih ada atas. Itu guys ya. Bang maaf sebelumnya mau tanya, pendosa enggak ya kalau istri menolak ajakan suami? Allahu Akbar. Gimana ya? Perempuan ini maaf Allah berikan yang namanya ruang otaknya besar guys, tetapi tidak digunakan. Makanya kata orang perempuan itu nggak ada pikiran. Kita ini ruangnya sempit, tapi kita paksa untuk berpikir.
anak kita baru lahir hari ini, kita udah mikirnya nanti dia kuliah apa ya, nanti dia kerja apa ya, nanti dia jadi anak yang berbakti nggak ya. Jadi itu pikiran laki-laki. Kalau pikiran perempuan ini dia mikirin besok, dia nggak mikirin tahunnya. Nah itulah makanya yang banyak stroke itu kaum Adam, laki-laki. Jadi jangan heran laki-laki banyak stroke karena memaksakan pikiran. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi, dosa atau tidak tergantung keadaan. Kadang istri kita atau perempuan ini dia melihat keadaan kita ini tidak mampu, sehingga dia berdalih, ya kita ini sudah tahu susah pak, masa kita mau buat anak lagi gitu kan. Nah ini kan soal ajakan untuk bikin anak, bukan untuk apa ya, untuk ya katakanlah syahwat aja lah gitu, memenuhi syahwat kan, beda kan gitu. Nah kalau istrinya sudah berdalih dengan keadaan sekarang tuh susah, anak 4 aja pak nggak terurus, mau anak 5, sedangkan kita berpikir kalau dapat anak 1 lagi nambah rezeki kan gitu. Nah itu dia sudah melanggar kodrat, dia tidak mau percaya Tuhan, dan itu berdosa. Walaupun dia memikirkan dunia, dia takut nanti anak banyak beli susu begini begitu, itu udah dosa ya, menolak itu. Dan itu hukumnya itu kita bisa lihat di media banyak sekali membahas ya. Bang tolong bantu. Assalamualaikum, insya Allah saya doa. Assalamualaikum malam bang, waalaikumsalam bang. Oh ya gitu guys ya. Apa ya? Bentar lagi. Ambil lah banyak uduk bang. Terbang kok malam. Ayo bang, Jadi jangan khawatir hari esok guys. Kita serahkan semua kepada Allah. Kadang kita tuh memikirkan bukan karena kebutuhan, yang kita pikirkan itu karena keinginan. Makanya banyak orang mengatakan dia berdoa sudah banyak tapi belum diijabah sama Allah. Kenapa? Karena keinginan bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan Allah jamin semuanya. Ya kan, sedangkan cacing aja kasih makan di dalam tanah gitu, apalagi kita makhluk dikasih akal gitu. Hanya saja kita itu sudah mengutamakan yang namanya ranah-ranah yang lingkungan kita yang membuat kita pusing. Sudah saya sering katakan, kalau dunia kita pasukan kepala, pecah kepala kita kecil, nggak usah dunia kan. Saya pernah bilang, rumah aja kita masukkan kepala kita pusing, gimana bayar duit listrik, gimana bayar duit air, gimana mau beli beras, gimana pusing. Lihat suami tadi kerjanya nguli, langsung wah ini nggak cukup, ini gimana. Lihat suami kerjanya gajinya bisa dibayangkan, langsung ngeluh. Ini makanya kita sebagai laki-laki bisa memberikan pendirian kita untuk mencontohkan kepada istri, dan kita juga harus tetap bertanggung jawab untuk dari segalanya gitu guys. Besarkan hati dan iya betul. Jadi kalau kita meyakini ya gini guys, kita pernah berkata nafas yang nggak pernah tidur, nafas lah yang nggak pernah sakit, dan kita pernah tahu Allah siang malam menjaga dan tidak pernah tidur. Jadi kalimat yang perlu kita jadikan motivasi malam hari ini, berprasangka baik dan berbicaralah yang baik, karena mulut kita dekat dengan napas kita. Kita ngomong baik, napas kita dekat dengan mulut kita. Yang menjadi perkataan baik maka hasilnya baik. Buang pikiran miskin, buang pikiran saya susah, buang. Makanya ada kalimat ucapan adalah doa. Gitu guys ya. Jangan sampai kita ngomong orang jelek, ngomongin orang, gimana pas kita ada di mulut kita. Bukan berarti Allah gitu loh. Maksudnya jadikanlah bahwa napas kita ini adalah sesuatu yang ditiupkan Allah. Itulah ruh. Ya.
Doakan aku jadi orang baik. Iya, selalu berprasangka baik sama Allah. Biar kita akan terus menjadi orang baik.